Rusia belum menyerang, Joe Biden sudah angkat tangan, darurat listrik ancam Amerika Serikat. Rusia belum menyerang, Joe Biden sudah angkat tangan, darurat listrik ancam Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba-tiba menggelar pertemuan dan jumpa pers terkait kondisi negaranya. Di tengah gencarnya Amerika mengirimkan rudal jarak jauh ke Ukraina yang membuat Rusia marah, justru Amerika Serikat kelimpungan di dalam negeri. Joe Biden mengatakan jika saat ini Amerika Serikat akan menghadapi darurat listrik imbas dari kebijakannya memutus pasokan minyak dan gas dari Rusia. Deklarasi keadaan darurat mengikuti keputusan Biden untuk menggunakan undang-undang masa perang untuk meningkatkan produksi panel surya dalam negeri dan jenis pembangkit energi hijau lainnya. Dia menjelaskan penggunaan undang-undang dengan kebutuhan untuk menjauh dari minyak dan gas, mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada pasokan dari Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyatakan keadaan darurat di negara itu atas ancaman terhadap ketersediaan kapasitas pembangunan listrik yang cukup. Joe Biden memberikan wewenang darurat kepada Menteri Perdagangan untuk menangani masalah tersebut. Biden menyarankan agar Menteri Perdagangan Gina Raimondo memerangi ancaman kekurangan listrik dengan memberikan keringanan biaya import sel surya dan modul dari Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pengabaian akan berlangsung selama 2 tahun atau sampai keadaan darurat dicabut mana yang terlebih dahulu. Presiden menjelaskan sekitar 3/4 dari semua modul surya yang terpasang di Amerika Serikat pada 2020 berasal dari negara Asia Tenggara. Dia bagaimanapun berjanji bahwa Gedung Putih sudah bernegosiasi dengan perusahaan domestik untuk mendorong mereka untuk meningkatkan produksi dalam negeri. POTUS menyalahkan operasi militer khusus Rusia di Ukraina sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keadaan darurat, mengklaim bahwa ia mengganggu pasar energi global. Dia bagaimanapun tidak membuat penilaian mengenai dampak dari larangan yang baru-baru ini diberlakukan terhadap impor sumber daya energi dari Rusia terhadap kekurangan tersebut. Presiden mengusulkan untuk mengatasi ancaman pembangkit energi yang tidak mencukupi hanya dengan memasang panel surya tambahan. Dia menyatakan bahwa sekitar setengah dari penambahan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2022 dan 2023 akan menjadi panel surya. Dia menolak gagasan untuk menyelesaikan masalah dengan memperluas penggunaan bahan bakar fosil dengan alasan perlunya mengurangi dampak terhadap iklim dan menekankan bahwa Pentagon baru-baru ini mengakui perubahan iklim sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika. Rusia hentikan kontrak pasukan gas ke Belanda, Denmark, dan Jerman. Rusia memperluas penangguhan pasokan gasnya ke Eropa pada Selasa 31 Mei. Gazprom akan mematikan pasokan ke beberapa negara tidak bersahabat yang telah menolak untuk menerima skema pembayaran rubel untuk gas Moskow. Langkah raksasa gas Rusia itu adalah pembalasan terbaru terhadap sanksi barat yang dijatuhkan pada Moskow setelah invasi 24 Februari ke Ukraina. Itu meningkatkan pertempuran ekonomi dengan Brussels dan mendorong harga gas Eropa lebih tinggi. Gazprom mengatakan pada Selasa 31 Mei bahwa pihaknya telah sepenuhnya memutuskan pasokan gas ke pedagang gas Belanda, Gastera, kemudian akan menghentikan pada 1 Juni aliran gas ke Ørsted Denmark dan Shell Energy untuk kontrak pasukan gas ke Jerman. Keduanya gagal melakukan pembayaran dalam rubel. Pengumuman tersebut menyusul kesepakatan pada hari Senin 30 Mei oleh para pemimpin Uni Eropa untuk memotong impor Uni Eropa dari minyak Rusia sebesar 90% pada akhir tahun, yang merupakan tanggapan terberat blok itu terhadap invasi. Gastera yang membeli dan memperdagangkan gas atas nama pemerintah Belanda mengatakan telah mengontrak ke tempat lain untuk 2 miliar meter kubik
gas yang diperkirakan akan diterima dari Gazprom hingga Oktober. Ini belum dilihat sebagai ancaman terhadap pasokan, kata juru bicara Kementerian Perekonomian Peter ten Broekhuizen, seperti dilansir dari Antara. Orsted yang juga mengatakan tidak ada risiko langsung untuk pasokan gas Denmark, mengatakan pada Selasa 31 Mei akan beralih ke pasar gas Eropa untuk mengisi kesenjangan. Gas untuk Denmark harus sebagian besar dibeli di pasar gas Eropa. Kami berharap ini bisa terjadi, kata Kepala Eksekutif Orsted Mats Snipper dalam sebuah pernyataan tidak lama setelah pengumuman Gazprom. Patokan kontrak gas bulan depan naik sekitar 5% pada Selasa 31 Mei sore menjadi sekitar 91,05 euro per MWh, tetapi tetap jauh di bawah level tertinggi di atas 300 euro per MWh yang dicapai pada awal Maret. Sementara pasar sebagian besar memperkirakan kedua perusahaan akan terputus, perkembangan ini akan membuat keseimbangan pasokan permintaan jauh lebih ketat, kata analis ICIS Tom Marses-Manser di Twitter. Aliran gas Rusia ke Jerman melalui pipa Nord Stream turun pada Selasa 31 Mei yang menurut para analis kemungkinan karena terputusnya jaringan ke Belanda. Moskow telah menghentikan pasokan gas alam ke Bulgaria, Polandia, dan Finlandia dengan alasan penolakan mereka untuk membayar dalam rubel Rusia. Permintaan yang dibuat sebagai tanggapan terhadap sanksi barat yang telah mengisolasi Rusia. Namun demikian, perusahaan Jerman, Italia, dan Perancis mengatakan mereka akan terlibat dengan skema untuk mempertahankan pasokan. Pemotongan pasokan telah mendorong harga gas yang sudah tinggi, inflasi, turbocharging, dan mendorong pemerintah dan perusahaan Eropa mengejar sumber alternatif dan infrastruktur untuk menanganinya, termasuk unit penyimpanan dan regasifikasi terapung. Eropa telah bergegas untuk mengisi lokasi penyimpanan gasnya menjelang musim dingin. Waspada terhadap pemotongan pasokan Rusia, biasanya menyediakan sekitar 40% gas Eropa. Data dari Gas Infrastruktur Europe menunjukkan penyimpanan gas Belanda sekarang sekitar 37% penuh. Pemerintah Belanda pekan lalu mengatakan akan meningkatkan subsidi menjadi 406 juta euro untuk mendorong perusahaan mengisi fasilitas Bergermer, salah satu fasilitas penyimpanan gas akses terbuka terbesar di Eropa. Berdasar surat dari Menteri Energi Denmark dan Jorgensen kepada parlemen menunjukkan penyimpanan gas Denmark saat ini 55% penuh akan dapat memasok semua pelanggan gas Denmark dan Swedia selama 5 bulan jika pasokan dari Jerman terputus.